Dan bagaimana keterlibatan pihak kepolisian dalam kasus ditangkapnya terduga pelaku pembuat video hoax suap jaksa ini. Kami sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi E. Zulpan. Selamat malam Pak Zulpan. Pak Zulpan, seperti apa ini awalnya hingga bisa melacak terduga pelaku pembuatan atau pengusutan dari kasus video hoax ini sendiri? Pak Zulpan? Ya. Baik. Pak Zulpan, mungkin bisa Anda jelaskan begitu, bagaimana kemudian mulanya atau awalnya sehingga bisa melacak terduga pelaku pembuat video hoax ini? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam hal ini Polri, khususnya Polres Takalar, membantu pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan juga Kejaksaan Negeri Takalar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Takalar untuk membantu mengamankan terduga pelaku pembuat penyebar berita hoax terkait jaksa yang menerima suap dalam penanganan perkara Habib Rizik Syihab atau Muhammad Rizik Syihab yang sedang berlangsung atau berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Jadi dalam hal ini posisi daripada penyidik Satreskrim Polres Takalar adalah membantu ya dari pihak kejaksaan yang mana titik keberadaan yang bersangkutan itu didapat dari tim kejaksaan. Jadi kami hanya membantu untuk mengamankan yang bersangkutan dan tadi pagi diamankan yang bersangkutan dengan inisial F, usia 18 tahun, pekerjaan swasta, yang diduga penyebar berita bohong ya terkait jaksa yang menerima suap. Kemudian yang bersangkutan selanjutnya dimintai keterangan guna pendalaman oleh tim kejaksaan dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi di Makassar ya tepatnya. Baik. Pak Zulpan, apa sebenarnya motif mereka membuat video hoax ini? Ya, terkait dengan materi ini, apa motif dan sebagainya, ini pendalaman dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jadi penyidik Polri, khususnya Polda Sulsel dan Polres Takalar, kita belum masuk ke ranah itu karena belum adanya laporan polisi terkait dengan yang bersangkutan menyebarkan berita hoax itu. Ketika tadi diamankan, apakah hanya satu orang ini saja, Pak Zulpan, atau ada keterlibatan pihak lain? Dan apakah ini memang dilakukan sendiri atau ini merupakan sebuah kelompok begitu, Pak Zulpan? Iya, jadi diamankan tadi hanya satu orang saja, ya inisial F tadi, karena berdasarkan pelacakan yang dilakukan berasal dari akun yang bersangkutan ya, dan diamankan tadi beberapa barang bukti yang terkait, yang diduga terkait ya. Sementara ini oleh tim dari kejaksaan dibantu oleh Polres Takalar, itu ada beberapa handphone, kemudian laptop, kemudian juga ada kamera dan sebagainya ya. Dan sementara masih dalam pendalaman pihak kejaksaan yang bersangkutan, sementara dimintai keterangannya gitu. Baik, Pak Zulpan mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai terduga pelaku ini. Tadi Anda katakan masih berusia 18 tahun, kemudian karyawan swasta begitu ya Pak ya. Mungkin ada informasi lebih terkait dengan terduga pelaku ini Pak Zulpan? Latar belakangnya mungkin atau mungkin pernah terkait kasus yang serupa? Ya, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya pekerja swasta biasa ya, yang bekerja di pasar di Takalar. Pada saat diamankan juga sedang bekerja di pasar, yaitu di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar ya. Yang bersangkutan ini bekerja sebagai pemotong ayam sebenarnya di pasar itu. Kemudian tidak ada keterkaitan dengan pihak lain karena pihak kejaksaan ya menduga akun yang menyebarkan berita hoax itu adalah berasal dari akun nomor handphone yang bersangkutan, sehingga dicari
titik keberadaannya berada di Kabupaten Takalar dan meminta bantuan kepada Kapolres Takalar untuk melakukan pengamanan yang bersangkutan. Baik. Pak Zulpan, tadi Anda katakan bahwa polisi perannya di sini adalah membantu begitu, tetapi kasus ini sendiri sedang ditangani oleh kejaksaan. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani oleh pihak kejaksaan. Berarti ini artinya polisi tidak bisa bertindak sampai akhirnya ada laporan begitu ya Pak dari pihak kejaksaan? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam penerapan Undang-Undang ITE sesuai dengan Surat Edaran Bapak Kapolri tanggal 15 Februari 2021, bahwa diharapkan dalam penegakan ini adalah yang berkeadilan. Kemudian juga kita lagi mengedepankan restoratif justice, serta korban yang menjadi korban dalam Undang-Undang ITE ini harus melapor langsung kepada pihak kepolisian seperti itu. Baik, artinya ini kejaksaan memiliki hak dan kewenangan begitu Pak Zulpan untuk memeriksa terduga tersangka terkait dengan kasus ini seperti halnya ke pihak kepolisian. Jadi begini, jadi yang bersangkutan ini oleh kejaksaan bukan ditangkap ya, hanya diamankan, dimintai keterangan, dan bisa saya update juga kepada Metro TV bahwa saya sudah mendapat laporan dari teman-teman di lapangan, ya, termasuk Kapolres Takalar, bahwa yang diamankan tadi pagi, yang inisialnya F itu, ya, setelah dilakukan interogasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, ini ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti. Sebagai orang yang menyebarkan hoax itu. Jadi akun yang diduga pelaku diduga dihack atau diretas oleh oknum yang masih kita cari lagi, sehingga yang bersangkutan sudah dipulangkan ke rumahnya. Baik. Ya sore ini. Baik, terima kasih Kombes Polisi Zulpan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami.